Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat penting dan penuh hikmah, yaitu tentang asal-usul api di dunia menurut perspektif Islam. Kisah ini diambil dari berbagai sumber Al-Quran dan hadis, serta kisah-kisah yang diturunkan dari para ulama. Semoga dengan memahami kisah ini, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan kita ke dalam panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dalam ajaran Islam, konsep surga dan neraka merupakan bagian integral dari keyakinan terhadap kehidupan setelah mati. Neraka atau jahanam digambarkan sebagai tempat hukuman bagi mereka yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat sebelum meninggal. Al-Quran dan hadis banyak membahas tentang neraka sebagai peringatan bagi umat manusia agar senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa panasnya api neraka jauh melampaui panas yang bisa kita bayangkan di dunia ini. Api yang kalian nyalakan di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka, sabda Rasulullah. Para sahabat terkejut dengan pertanyaan ini. Bertanya, "Wahai Rasulullah, demi Allah, api di dunia ini sudah cukup panas." Rasulullah menjawab, "Tetapi sungguh, api neraka jahanam itu 69 kali lebih panas dibanding api dunia, dan masing-masing bagian sama panasnya." Hadis ini memberikan gambaran betapa mengerikannya azab di neraka bagi mereka yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Dalam beberapa tafsir, dijelaskan bahwa panas api neraka tidak hanya mampu membakar tubuh manusia, tetapi juga melelehkan logam dan membakar habis apa saja yang ada di dalamnya. Penjaga neraka, yang disebut malaikat Zabaniyah, adalah malaikat-malaikat yang sangat kuat dan tidak mengenal ampun dalam menjalankan tugasnya. Mereka mengawasi dan menyiksa para penghuni neraka sesuai dengan perintah Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahannya adalah manusia dan batu." Penjaganya, malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Neraka juga memiliki tingkatan-tingkatan yang mencerminkan beratnya dosa yang dilakukan oleh penghuninya. Setiap tingkat memiliki tingkat panas dan siksaan yang berbeda. Tingkatan-tingkatan neraka ini disebutkan dalam beberapa hadis dan literatur Islam, seperti Jahanam, Lazza, Al-Hutamah, Sa'ir, Sakor, Jahim, dan Hawiyah. Setiap tingkat disiapkan untuk golongan manusia yang berbeda sesuai dengan perbuatan mereka selama di dunia ini. Dengan memahami keberadaan dan dahsyatnya api neraka, serta jalan-jalan untuk menghindarinya, diharapkan setiap muslim dapat semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh mereka. Kisah tentang malaikat Jibril yang membawa api neraka ke bumi merupakan salah satu kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah dalam sejarah Islam. Kisah ini tidak hanya menggambarkan dahsyatnya api neraka, tetapi juga menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam semesta. Cerita ini bermula dari kebutuhan Nabi Adam akan api untuk keperluan memasak. Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa hidup tanpa api, yang tentunya mempersulit mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam hal memasak makanan. Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan sedikit api untuk keperluan hidup mereka. Menanggapi permintaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengambil sedikit api dari neraka. Malaikat Jibril kemudian pergi ke neraka dan menemui malaikat Malik, penjaga neraka. Malaikat Malik adalah salah satu dari malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi neraka.
Ia digambarkan sebagai malaikat yang sangat kuat dan tangguh, serta tidak pernah tersenyum karena selalu melihat kengerian siksa neraka. "Wahai Jibril, apa yang kau inginkan di sini?" tanya Malik ketika melihat kedatangan Jibril. "Aku diutus oleh Allah untuk mengambil sedikit api dari neraka untuk keperluan Adam," jawab Jibril. Malik kemudian bertanya, "Berapa banyak api yang kau inginkan?" Jibril menjawab, "Aku meminta api neraka seukuran biji kurma saja." Mendengar permintaan itu, malaikat Malik menjawab dengan tegas, "Jika aku memberikan api neraka seukuran biji kurma, maka 7 lapis langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya." Malaikat Jibril pun kemudian meminta separuh dari ukuran buah kurma. Namun sekali lagi, malaikat Malik menolaknya dengan mengatakan, "Jika aku memberikan api sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan menurunkan setetes hujan pun dan air di bumi akan kering, sehingga tidak ada satupun tanaman yang akan tumbuh." Malaikat Jibril kembali kepada Allah dan menyampaikan kesulitan yang ia hadapi dalam mengambil api neraka yang aman untuk dibawa ke bumi. Allah kemudian berfirman, "Ambillah api sebesar biji zarah." Ukuran zarah ini sangat kecil, bahkan lebih kecil dari butiran debu atau atom. Meskipun begitu panas, api neraka yang seukuran zarah pun masih sangat luar biasa. Malaikat Jibril kembali kepada malaikat Malik dan meminta api sebesar zarah sesuai dengan perintah Allah. Meskipun api yang dibintai hanya sebesar zarah atau ukuran terkecil dari atom, api tersebut masih terlalu panas untuk dibawa ke bumi. Oleh karena itu, api tersebut harus melalui proses pendinginan sebelum bisa dibawa oleh Jibril. Api tersebut didinginkan sebanyak 70 kali di 70 sungai yang berbeda di surga. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa api tersebut tidak akan membakar habis bumi dan segala isinya ketika dibawa oleh malaikat Jibril. Setelah merasa api tersebut tidak terlalu panas, malaikat Jibril kemudian membawa api tersebut turun ke bumi dan menyerahkannya kepada Adam. Setelah api neraka tersebut diserahkan kepada Adam, api tersebut ditempatkan di atas sebuah gunung. Panasnya api tersebut begitu dahsyat hingga membuat tanah, batu, dan besi yang ada di sekitar gunung menjadi bara api yang sangat panas dan mengeluarkan asap yang tebal. Api neraka tersebut bahkan tembus sampai ke perut bumi dan menyebabkan keluarnya bara api yang sangat besar di dalam perut bumi. Warna api tersebut hitam pekat, berbeda dengan api di dunia yang berwarna merah menyala. Api yang digunakan manusia saat ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari bara api neraka yang telah membakar tanah, batu, dan besi di perut bumi. Kadar panasnya sudah jauh berkurang berkali-kali lipat dari panasnya api neraka. Asap yang keluar dari pecahan gunung tersebut kemudian digunakan oleh Adam untuk keperluan memasak. Proses pendinginan api neraka yang dibawa oleh malaikat Jibril ke bumi adalah salah satu aspek yang paling menarik dan menakjubkan dalam kisah ini. Api neraka yang sedemikian panas dan dahsyat harus melalui serangkaian proses pendinginan yang lebih kompleks dan mendetail agar dapat dibawa ke bumi tanpa menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Proses ini menunjukkan betapa besar dan kuatnya api neraka serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur segala sesuatu di alam semesta. Api neraka yang seukuran zarah ini harus didinginkan sebanyak 70 kali di 70 sungai yang ada di surga. Setiap tahap pendinginan ini memiliki tujuan untuk mengurangi panas api neraka sehingga bisa aman dibawa oleh malaikat Jibril ke bumi. Pendinginan pertama ada di Sungai Rahmat. Pada tahap pertama, api neraka dibawa ke Sungai Rahmat. Sungai ini dikenal sebagai sungai yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Api tersebut dicelupkan ke dalam air Sungai Rahmat yang berfungsi untuk mengurangi sebagian besar panasnya. Air Sungai Rahmat mampu menyerap sebagian panas api neraka, mengubahnya menjadi lebih dingin tanpa kehilangan esensinya. Yang kedua, pendinginan kedua hingga ke-70 sungai-sungai di surga. Proses pendinginan dilanjutkan dengan mencelupkan api neraka ke dalam 69 sungai lainnya di surga. Setiap sungai memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda dalam menyerap panas.
Beberapa sungai terkenal karena airnya yang sangat sejuk dan jernih, sementara yang lain memiliki air yang memiliki sifat khusus untuk menenangkan dan mendinginkan. Yang ketiga, salah satu sungai yang digunakan dalam proses pendinginan adalah Sungai Salsabil. Sungai ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu sungai di surga yang airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Air Sungai Salsabil mampu menyerap panas api neraka dengan efektif dan menjadikannya lebih dingin dan aman. Yang keempat, Sungai Kausar. Sungai Kausar yang merupakan salah satu sungai di surga yang paling terkenal juga digunakan dalam proses pendinginan ini. Air Sungai Kausar terkenal dengan kejernihan dan kemampuannya untuk memberikan kesejukan yang luar biasa. Api neraka dicelupkan ke dalam Sungai Kausar untuk mengurangi panasnya lebih lanjut. Nabi Adam alaihissalam menggunakan api neraka ini untuk keperluan memasak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Asap yang keluar dari pecahan gunung digunakan untuk menghangatkan diri dan memasak makanan. Inilah awal manusia mengenal dan memanfaatkan api dalam kehidupan mereka. Penggunaan api kemudian berkembang menjadi salah satu teknologi paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Dari sekedar menggunakan api untuk memasak, manusia memulai menggunakan api untuk berbagai keperluan lainnya, seperti membuat alat-alat seperti logam, menerangi kegelapan, dan menghangatkan diri dari musim dingin. Keberadaan api juga membawa transformasi sosial dan budaya yang signifikan. Manusia mulai membangun peradaban yang lebih kompleks dengan memanfaatkan api untuk menciptakan berbagai macam teknologi. Api menjadi simbol kemajuan dan kekuasaan, serta menjadi elemen penting dalam berbagai ritual keagamaan dan budaya. Banyak kebudayaan kuno yang menganggap api sebagai elemen suci dan menggunakannya dalam upacara-upacara penting. Begitulah mengerikannya api neraka jahanam dengan panasnya yang luar biasa. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu berusaha menghindari segala bentuk dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.